Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para imam kami, alim ulama kami, para orang kami, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah. Kembali kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampailah detik umur kita pada saat ini. Berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, alhamdulillah kita telah membahas fikih salat, kita telah membahas bagaimana posisi shaf, kita juga sudah membahas bagaimana tata cara berdiri dalam salat. Terakhir kita telah membahas tentang bagaimana tata cara bertakbir, dan juga kita sudah membahas beragam bacaan doa istiftah. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan baru yang mungkin insya Allah pembahasan yang baru ini sedikit kita akan memperdalami tentang makna Al-Fatihah itu sendiri yang memiliki 7 ayat yang diulang. Karena saya yakin tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, terima kasih. Saya yakin bahwa kita semua ketika kita membaca Al-Fatihah ini ingin rasanya menyerapinya, ingin rasanya untuk mentadabburinya. Oleh karena itu nanti akan ada satu sesi kita coba membahas tentang tafsir dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Setelah selesai dari itu, baru kita lanjutkan ke fikih salat, lanjut ke pembahasan bab ruku'nya insyaallah taala. Baik, sekarang kita masuk pembahasan umum dulu yang berbincang tentang seputar Al-Fatihah secara umum. Yang pertama, Al-Fatihah, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, Al-Fatihah adalah ummul Quran dan rukun dalam salat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidajah." Salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat lalu ia tidak membaca ummul Quran, dia tidak membaca Al-Fatihah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya khidajah. 3 kali Nabi sebutkan. Salatnya cacat, salatnya cacat, salatnya cacat. Di sini Nabi menggunakan khidajah. Artinya dalam syarah maknanya adalah salatnya tidak sah. Ini menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah ini termasuk rukun dalam salat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wa man qara'a bi ummil kitab faqad ajza'at anhu wa man zada fa huwa afdal." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam salatnya hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa dilanjutkan dengan membaca surah, maka itu sudah mencukupinya. Salatnya sudah sah. Namun kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang menambah bacaan selain Al-Fatihah itu lebih afdal. Berarti kalau ada orang salatnya hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surah yang lainnya, secara fikih salatnya sudah dikatakan sah. Hanya saja yang jadi pertanyaan kita adalah, pasal yang pertama ini menunjukkan, hadis yang kita baca tadi juga menunjukkan bahwa membaca surah Al-Fatihah itu merupakan kewajiban dan termasuk rukun dalam salat. Hanya saja bagaimana dengan status seorang makmum? Apakah ia ikut juga membaca Al-Fatihah? Ataukah cukup dia mendengarkan bacaan seorang imam? Baik. Tentang hukum makmum membaca Al-Fatihah ini adalah pembahasan yang dari dulu telah dibahas oleh para ulama klasik.
di masa mutaqaddimin. Al-Imam Ibnu Katsir salah seorangnya di dalam kitab tafsirnya jilid 1 halaman 109 beliau menyebutkan bahwa tentang hukum makmum membaca Al-Fatihah itu terbagi kepada 3 pendapat. Ahaduha, pendapat yang pertama, annahu tajibu alaihi qira'atuha kama tajibu ala imamih li'umumil ahadithil mutaqaddimah. Pendapat yang pertama, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah sebagaimana diwajibkan pula kepada para imam berdasarkan keumuman hadis yang kita bahas tadi, di mana Rasulullah SAW mengulang 3 kali orang yang sholat namun tidak membaca Al-Fatihah atau Ummul Quran maka sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nabi mengulangnya 3 kali. Dan pendapat pertama ini dipegang oleh ulama Syafi'iyah, baik dia itu seorang makmum ataupun seorang imam, baik dia itu sholatnya jahar ataupun sholatnya sirriyah, tetap makmum tersebut wajib membaca Al-Fatihah. Karena itu dalam kacamata ulama Syafi'iyah, bagi orang yang sholat berjamaah, kapan makmum ini membaca Al-Fatihahnya? Kemarin pernah kita bahas dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama, makmum membacanya ketika imam telah selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Maka makmum membacanya setelah itu. Karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani, dalam kitab fatwanya menyebutkan bahwa dianjurkan seorang imam memberikan sedikit saktah, sedikit jeda untuk makmum membaca Al-Fatihahnya. Untuk makmum membaca Al-Fatihahnya. Ini pendapat khusus di kalangan ulama Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, la tajibu 'ala al-ma'mumi qira'atun bil kulliyati lal Fatihah wa la ghayruha la fi as-salati al-jahriyati wa la sirriyati lima rawahu al-Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun walakin fi isnadihi dhaif. Pendapat yang kedua adalah pendapat ulama Hambaliyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa makmum tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah, baik itu makmumnya sholatnya jahar ataupun makmumnya sholat secara sir. Nah, jadi kalau sholat sir pun makmum tidak membaca Al-Fatihah, diam saja. Karena kenapa? Imam Ahmad berpendapat melalui dalil dari Jabir bin Abdullah di dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad, bahwa diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya juga. Berarti apa yang dibaca oleh imam itu bacaan makmum juga. Karena itu salah satu kemudahan salat berjamaah adalah makmum tidak perlu membaca apapun kecuali zikir-zikir saja. Adapun Al-Fatihah itu telah diwakili oleh imam, baik itu jahar ataupun salat sirriyah. Ini pendapat kedua. Hanya saja pendapat ini lemah. Karena kenapa? Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di perkataan terakhirnya, walakin fi isnadihi dha'fun. Adapun pendapat yang kedua ini yang menggunakan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya itu dhaif. Dan kita sepakat, para ulama hadis juga sepakat, hadis dhaif tidak bisa digunakan dalam bidang akidah dan juga bidang hukum. Jadi hadis dhaif itu tidak bisa digunakan dalam hal akidah dan juga dalam hal hukum fikih ibadah. Tetapi dalam amaliyah, ulama masih berbeda pendapat. Dan ini bukan pembahasan kita. Dan pernah kita singgung tentang permasalahan ini. Pendapat yang ketiga, pendapat ini yang sebenarnya ingin saya pegang. Karena kekuatan dalilnya subhanallah. Tetapi untuk kehati-hatian kita mengambil pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Baik, apa pendapat yang ketiga?
annahu tajibul qira'atu 'ala al-ma'mumi fi sirriyah bima taqaddama wa la tajibu bil jahriyati. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Kalau dia salatnya itu jahar, bermakmum dengan imam yang sedang salat jahar seperti maghrib, isya dan subuh, maka makmum tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah, dia cukup mendengar baca imam. Tetapi kalau salatnya sirriyah seperti salat zuhur dan salat asar, maka makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Nah, ini dia. Apa dalilnya? Ayat yang pertama. Dalil yang pertama surah Al-A'raf ayat 204. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan kepadamu, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar engkau mendapatkan rahmah. Ayat ini umum, bukan hanya bacaan Al-Quran yang ada pada imam ketika imam membacanya dengan jahar dalam acara apapun. Biasanya kan acara-acara formal atau acara-acara formal keagamaan akan ada baca pembukaan Al-Quran. Nah, ketika dibacakan Al-Quran tersebut, maka janganlah berbicara. Cukup diam, dengarkan, atau lakukan aktivitas yang tidak mengganggu pembaca Al-Quran. Ya, misalnya sambil dengar, sambil minum, sambil dengar, sambil ya Allah a'lam. Tetapi makruh hukumnya dia juga berbicara ketika orang lain juga membaca Al-Quran. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dibacakan Al-Quran kepadamu, maka diamlah, tenanglah, simaklah bacaan tersebut. Ini dalilnya umum dan juga bisa digunakan ketika dalam salat berjamaah. Ada hadis yang sangat jelas lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salatan, nadhunnu annaha as-subh." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya, dan itu seingat kami salat subuh. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Hal qara'a minkum min ahadin?" Apakah salah seorang di antara kalian ada yang membaca surah di belakangku ketika aku membaca? Ketika aku membaca. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya dan ingin meluruskan, bukankah ada di antara kalian yang tetap membaca surah ketika aku juga membaca surah? Maka qala rajulun ana, aku wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini aqulu ma li unaza'ul Qur'an. Kenapa aku ditandingi ketika membaca Al-Quran? Ini dia. Ini dalilnya kuat, hadis dari Imam Ahmad. Kenapa aku ditandingi ketika aku sedang membaca Al-Quran? Ketika aku sedang membaca Al-Quran. Dan hadis ini juga secara umum. Ya, Al-Fatihah termasuk bagian dari surah Al-Quran juga. Maka karena itu kata Nabi SAW, kenapa engkau menandingi bacaan aku? Sedangkan aku telah membacanya, kalian cukup menyimak saja. Dalil ini sangat kuat yang diriwayatkan oleh Muhammad, dan pendapat inilah yang diambil oleh ulama Malikiyah. Ada lagi yang selanjutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innamal imamu atau innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Sungguh adanya imam itu untuk ditaati. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbir, bertakbirlah engkau. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia rukuklah kita. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau dia naik kita pun ikut naik. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Dan kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana walakal hamd. Nah, ini nanti akan kita bahas di bab i'tidal nanti. Apakah nanti makmum ikut juga membaca sami'allahu liman hamidah, ataukah makmum hanya menjawab saja ketika imam membaca sami'allahu liman hamidah? Apakah makmum membaca rabbana walakal hamdu langsung, atau dia mengikut sami'allahu liman hamidah juga? Ada nanti pembahasannya insyaallah di bab i'tidal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza sajada fasjudu, kalau dia sujud engkau pun sujud. Wa idza qara'a fa'ansitu, kalau imam membaca surah dalam Al-Quran,
include surah Al-Fatihah, termasuk surah Al-Fatihah, fa'ansitu, diamlah engkau. Allahu Akbar. Hadis ini sangat kuat menunjukkan bahwa seorang makmum kalau sholatnya jariyah, sholatnya jahar, maka dianjurkan dia diam karena bacaan Al-Fatihahnya telah diwakili imam di rakaat pertama dan rakaat kedua. Tapi kalau sudah masuk rakaat ketiga, seperti sholat maghrib, jaharnya kan cuma 2 rakaat pertama, maka sholat yang ketiga, rakaat ketiga, wajib baginya tetap membaca surah Al-Fatihah. Nah, jangan pula diam di situ. Diam di situ. Ya, karena sholat jahar, la haula wala quwwata illa billah. Tetapi bagaimana dengan ulama yang mewajibkan tetap bagi seorang makmum membaca Al-Fatihah? Ada dalilnya. Dalil yang pertama, dalil yang kita kemukakan di awal tadi. Dalilnya berbincang secara mujmal, secara umum, bahwa tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nabi mengucapkannya secara umum, baik itu salat berjamaah ataupun salat munfarid, salat sendirian. Nah, ini dia. Dalil yang kedua, Jabir bin Abdullah berkata, "Kunna naqra'u fi az-zuhri wal 'ashri khalf al-imami fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitab wa suratin wa fil ukhrayayn bi Fatihatil Kitab." Kami biasanya membaca ayat Al-Quran dalam salat zuhur dan salat asar di belakang imam, 2 rakaat pertama bersama dengan Al-Fatihah. Berarti dibaca juga Al-Fatihah. Dan 2 ayat terakhir biasa membaca Al-Fatihah saja. Di 2 rakaat terakhir baca Al-Fatihah saja. Tetapi hadis ini yang dijadikan oleh ulama yang mewajibkan baca Al-Fatihah, dikritik oleh ulama yang tidak mewajibkan baca Al-Fatihah kecuali dalam salat sirriyah saja. Di mana dalil ini lebih kuat untuk diletakkan pendapat Imam Malik tadi, bahwa kalau salatnya sirriyah wajib membaca Al-Fatihah, tetapi kalau salatnya jahriyah maka dia tidak wajib membaca Al-Fatihah. Terserah kepada tuan-tuan, puan-puan ingin mengambil pendapat yang mana. Kalau bingung, ambil pendapat yang sudah biasa dipakai, yaitu tetap wajib membaca Al-Fatihah. Nah, ini dia. Cara membacanya adalah ketika imam selesai Al-Fatihah atau mengikuti imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bagi seorang imam, bacaan Al-Fatihahnya memang harus betul-betul dituntut. Karena kenapa? Al-Fatihah termasuk bagian dari rukun. Pernah kita bahas kemarin, kalau ada, ya insya Allah di sini gak ada tuan-tuan perempuan ya. Kalau ada di luar sana imam yang bacaan Al-Fatihahnya hancur, ya, panjang pendeknya tidak terkendali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau misalnya dia membaca seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, masih betul. Alham. Nah, ini udah keliru. Ini sudah keliru, ya. Alhamdulillah. Mim sukun, mim sakin bertemu dal, apakah didengungkan? Tidak. Ya, mim sukun bertemu dal tidak didengungkan karena ini termasuk dari izhar syafawi atau ikhfa syafawi. Set. Baik. Ya kan? Allah Akbar. Izhar syafawi, karena ikhfa syafawi hurufnya cuma apa? Yarhamukallah. Cuma ba saja, cuma ba saja. Betul saya? Oh, kalau salah bahaya, masalahnya direkam. Subhanallah. Kalau izhar syafawi itu semua huruf kecuali ba dan mim. Tapi kalau ikhfa syafawi, mim sukun bertemu ba, idgham mimi, mim sukun bertemu mim. Ya. Tapi kalau selain dari huruf itu semuanya izhar syafawi. Dan terkadang kita ketemu imam yang mendengungkan mim sukun dengan yang bukan bagian dari ikhfa atau dari iqlab, ikhfa atau dari idgham mimi. Nah, itu dia. Kalau separah itu bacaannya dan tuan-tuan sudah telanjur sholat berjamaah di situ, nak keluar segan, maka Imam Asy-Syafi'i memberi solusi terakhir. Apa solusinya? Ubah niatnya. Yang tadinya berjamaah, ubah niatnya menjadi mufarraqah. Keluar dari jamaah, sholat sendirian. Walaupun gerakannya masih ngikuti imam.
tetapi niatnya sudah berubah menjadi salat sendiri karena berbahaya. Berbahaya salat di belakang imam yang Al-Fatihahnya tidak betul bacaannya, ya. Panjang pendeknya banyak yang keliru. Bahkan kita pernah menemukan siratal ladzi, lambat tetapi banyak yang keliru. Mending cepat tapi tidak keliru. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, dan sampai selesai. Karena Al-Fatihah ini sakral. Ya, dan Al-Fatihah ini termasuk rukun dalam salat. Karena itu dianjurkan untuk pindah dari sebuah musalla atau surau yang imamnya tak mau diganti. Terkadang seperti itu, ya. Mungkin karena sudah faktor subhanallah, Allahu a'lam, saya kurang tahu apa masalahnya. Tetapi ketika diganti sakit hati, ya. Sakit hati. Padahal bacaan Al-Fatihahnya sudah uzur. Ini perlu tegas kita sebutkan karena ini berdampak untuk umat ramai, untuk masyarakat ramai. Kalau memang kita sudah merasa, termasuk diri saya nanti kelak tua nanti, bacaan Al-Fatihah saya memang sudah tak layak lagi untuk jadi imam, ya, sadar diri itu penting. Sadar diri itu penting daripada saya tetap memaksakan diri untuk menjadi imam. Ya, saya merasa bahwa saya orang yang harus tetap menjadi imam, padahal saya sudah uzur untuk membaca Al-Fatihah dengan cara berimam. Yang ada saya menanggung dosa semua jamaah yang saya imami. Nah, ini lebih berat perkaranya. Baik. Kalau surah Al-Manar masih aman, masih aman. Pak Imam hadir soalnya. Ya masih aman insyaallah, masih aman. Baik. Kemudian kita lanjutkan tonton yang saya muliakan. Jadi kesimpulannya, apakah makmum membaca Al-Fatihah? Pendapatnya ada dua. Pendapat yang ketiga tadi tidak wajib baca Al-Fatihah. Ini pendapat yang nggak usah kita pakai. Ambil pendapat yang dua. Pertama, tetap wajib menggunakannya walaupun jahar ataupun siriyah, untuk kehati-hatian, dan saya mengambil pendapat ini. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i, yang berpendapat bahwa kalau salat jahar tidak wajib dia membaca karena ada dalil yang tegas, bahkan Nabi menegur, apakah engkau membaca surah untuk menandingiku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kalau tetap ingin membaca juga, tafadhol, silahkan, nggak ada masalah insyaallah. Kemudian tentang seputar Al-Fatihah yang lainnya adalah, apakah basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah? Nah, ini dia. Apakah basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah? Karena ini akan berhubungan dengan yang sering terjadi di masyarakat. Kalau tuan-tuan puan-puan salat di Masjid Muhammadiyah, biasanya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada basmalahnya. Basmalahnya ada tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mayoritas kaum muslimin di Indonesia Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di Arab Saudi, salah seorangnya adalah Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, bismillahnya tak pernah dia baca. Tidak sir, ya, apalagi jahar. Diam, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung alhamdulillah saja. Baik, di sini perbedaannya berujung kepada penyebab apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Baik, di sini adapun Hanafiyah, Malikiyah dan jumhur ahli fikih mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Wah, luar biasa ini. Kata Imam Hanafi, Imam Malik dan jumhur fuqaha ahli fikih berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Apa dalilnya? Dalil yang pertama, hadis Imam Muslim. Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah itu terjadi dialog antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat itu antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Maka kata Allah, ketika hambaku fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Ta'ala berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Terjadi dialog antara Allah dengan hamba ketika salat. Nah, dalam hadis ini Nabi di sini Allah Ta'ala menomorsatukan alhamdulillah. Ternyata basmalah tidak terjadi dialog.
Tidak terjadi dialog. Yang terjadi dialog adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga Allah Ta'ala menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dalil inilah yang diambil oleh mayoritas fuqaha bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Tetapi walaupun bukan bagian dari Al-Fatihah, belum tentu tidak harus dibaca. Karena ada ulama yang berpendapat basmalah memang bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi tetap dianjurkan dibaca ketika dengan cara sir. Baik, kita lanjutkan lagi. Adapun Imam Asy-Syafi'i, ini yang pendapat yang saya pegang. Adapun Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat basmalah bagian dari Al-Fatihah. Baik, apa dalilnya? Hadis Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Jelas hadisnya. Kata Nabi SAW, kalau engkau membaca surah Alhamdulillah, kalau engkau membaca Al-Fatihah, jangan lupa baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran. Karena Bismillah masih bagian dari surah Ummul Quran. Ini jelas Nabi menyebutkan. Wa Ummul Kitab. Dan Bismillah juga bagian dari surah Ummul Kitab. Gelar dari Al-Fatihah yang lainnya. Karena gelar surah Al-Fatihah itu nama lainnya selain Al-Fatihah, itu juga Ummul Quran, atau nama lainnya juga Ummul Kitab, nama lainnya Sab'un Al-Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan Nabi menegaskan sekali lagi, wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha, dan bismillahirrahmanirrahim masuk bagian dari surah tersebut. Nah, ini jelas dalilnya, jelas dalilnya bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Adapun bismillah di surah At-Taubah, betul ya? Kalaupun surah At-Taubah yang tidak dimulai dengan basmalah, bagaimana hukumnya itu tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan? Dari semua surah pasti dimulai dengan bismillah. Tapi pas kita buka surah At-Taubah, tak ada bismillah di situ. Nggak ada bismillah. Coba nanti kita cek kembali lagi ya, di surah At-Taubah itu tak jumpa bismillah. Biasanya kan buka Al-Qur'an kan ada kayak cover di atasnya bismillahirrahmanirrahim. Tapi surah At-Taubah itu nggak ada. Ya. Nah, kalau bincang bismillah ini jadi ingat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad inna rahmatallahi subhanallah. Allahu akbar. Orangnya sudah selesai. Sudah selesai. Ya, karena identik dengan bismillah terus. Setiap mau mengucapkan wa maqali pasti bismillah dulu. Satu sisi bagus juga dia mengucapkan bismillah. Allahu akbar. Tapi setelah bismillahnya subhanallah, Allahu akbar. Baik. Jadi surah Al-Fatihah itu nama lainnya banyak. Begitu juga surah yang lainnya. Mereka juga punya nama yang lain. Misalnya contoh surah Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Kalau Al-Mu'minun jelas namanya qad aflahal mu'minun. Ada satu surah namanya Al-Mu'min. Tapi nama yang lain terkadang disebut dengan surah Ghafir. Surah Ghafir. Kemudian juga surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ketika disatukan, muncul sebuah nama surah yang baru. Namanya Al-Mu'awwidhatain. Surah Al-Mu'awwidhatain. Kalau disebut surah Al-Mu'awwidhatain, itu adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu sendiri. Allahu Akbar. Baik, sekarang kita masuk pembahasan yang tadi kita singgung. Apakah basmalah ini, anggaplah itu masuk bagian dari Al-Fatihah, kita ambil pendapat itu, kan memang itu kita ambil. Apakah basmalah ini dibaca sir atau jahar? Atau jahar? Baik. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid 8, halaman 86-88, disebutkan, wa hasil madhabil Hanafiyah fi dzalik, dalam pendapat ulama Hanafiyah, annahu yusannu qira'atul basmalati sirran lil imami wal munfaridi fi awal al-Fatihah min kulli rak'atin wa la yusannu qira'atuha bainal Fatihati was surati mutlaqan 'inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf. Adapun ulama Hanafiyah berpendapat disunnahkan membaca bismillah itu secara lirih, secara sir, secara bisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi imam dan orang yang sholat sendirian di setiap membaca awal Al-Fatihah di setiap rakaat. Namun tidak disunnahkan membaca basmalah antara Al-Fatihah dan surah lainnya secara mutlak. Jadi pendapat ulama Hanafiyah ini, kalau pembukaan Al-Fatihah dibaca surah Basmalahnya tapi sir.
Adapun nanti setelah waladhdallin, amin, tak perlu baca bismillah, langsung qul ya ayyuhal kafirun. Ya, langsung seperti itu, tidak membaca bismillah dulu. Ini pendapat ulama Hanafiyah. Sedangkan wal masyhuru 'indal Malikiyah, adapun yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah, annal basmalata laysat minal Fatihah. Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Fala tuqra'u fil maktubati sirran aw jahran minal imami aw al ma'mumi aw al munfarid. Maka tidak wajib untuk, tidak juga termasuk sunnah membacanya dalam salat wajib. Baik itu dia salat sir ataupun salat jahar, baik bagi imam, makmum ataupun munfarid. Baik. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang kita pegang. Wal azharu 'inda Syafi'iyah, dan pendapat yang dikuatkan di dalam pendapat ulama Syafi'iyah, annahu yajibu 'alal imami wal ma'mumi wal munfarid qira'atul basmalati fi kulli rak'atin min raka'atis shalah fi qiyamiha qabla fatihatil kitab sawa'un akanatis salatu fardhan aw naflan sirriyatan aw jahriyatan. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat tetap wajib bagi imam dan makmum untuk membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah, baik itu dia salatnya itu secara berjamaah atau salat secara sendirian. Di setiap rakaat sebelum surah membaca Al-Fatihah, baik itu salatnya wajib ataupun sunnah, begitu juga berlaku salat sir ataupun salat jahar. Nah, ini dia. Baik, itu pendapat ulama Syafi'iyah. Wa 'alal ashah, pendapat yang dikuatkan oleh ulama Hanabilah, yusannu qira'atul basmalati ma'a fatihatil kitab bi rak'atayn al-awwalayn min kulli salatin wa yustaftahu biha suratu ba'da al-fatihah wa yusarru biha. Adapun Imam Ahmad secara kesimpulannya disunnahkan tetap membaca basmalah tetapi sir. Pendapat Imam Ahmad inilah yang ditarjihkan oleh Muhammadiyah. Pendapat Imam Ahmad inilah yang ditarjihkan oleh Muhammadiyah. Apa alasannya? Ada dalilnya. Hadis Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbiri wal qira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa, ya di sini menggunakan kata biasa, membuka salatnya dengan takbir lalu membaca alhamdulillah dengan mensirkan basmalahnya, Bahkan dalil yang kedua dari Anas bin Malik, "Shallaitu ma'a Rasulillah SAW wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra' bismillahirrahmanirrahim." Aku sudah salat bersama dengan Nabi, di belakang Nabi. Aku juga sudah salat bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman, kata Anas bin Malik. Dan selama aku salat bersama mereka di 4 orang ini, aku tidak pernah mendengar mereka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surah Al-Fatihah tadi. Lagi-lagi kembali ke prinsip dan latar belakang pendidikan kita dan juga apa yang dipegang oleh negara kita. Kalau ingin tetap mengambil pendapat yang bismillahnya jahar, tafadhol, nggak ada masalah. Dan kita yang mungkin ada yang mengambil pendapat basmalahnya disirkan seperti saya, karena memang latar belakangnya pendidikan Muhammadiyah, juga nggak ada masalah. Tetapi ada tapinya. Dalam bermadhab, dalam berfikih ada adab-adab tertentu. Ketika kita menjadi imam di sebuah mushola yang dimana memang lebih sangat sering, bahkan memang tiap hari basmalahnya dijaharkan, lalu tiba-tiba saya dijadikan imam, maka bacalah basmalahnya dengan jahar juga. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman Sudais, ketika beliau datang ke Masjid Istiqlal, kemudian beliau menjadi imam, beliau menjaharkan basmalahnya. Karena ini termasuk perbedaan pendapat, ya, ikhtilaful afham. Yang keduanya, mungkin salah satunya ada yang lebih kuat, tapi tetap toleransi di dalamnya. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan. Begitu juga, misalnya ada imam yang biasa menjaharkan bismillah, tiba-tiba dijadikan imam di Masjid Taqwa Kampung Baru, maka dia juga adabnya dalam berfikih, ikutilah kebiasaan yang di sana. Memulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu sudah terjadi di kampung kita, alhamdulillah. Kemarin saya pernah melihat salat tarawih di Mushola Al-Mu'min, Jalan Imam Bonjol, ya, Imam Bonjol, yang dimana notabene itu coraknya Muhammadiyah.
Tiba-tiba yang menjadi imam saudara kita dari jamaah tabligh, dan beliau paham. Dia memulai bacaannya dengan bismillah sir, baru alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sudah selesai salam, beliau balik arah dan tidak membaca zikir secara jahar, zikirnya sir. Nah, yang seperti inilah yang kita perlukan, beradab ketika berfikih. Selagi fikihnya tersebut masih dapat ditoleransi, kedua-duanya sama bisa diimbangi. Tetapi kalau salah satu di antara dua pendapat ini memang salah mutlak, maka tidak boleh ada tetap wajib kita menghargai, tetapi untuk mengambil pendapat yang jelas-jelas salah itu tidak diperbolehkan. Baik, seputar tentang Al-Fatihah kembali. Pahala besar bagi yang membacanya. Nah, ternyata Nabi menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Jibril, idh tami'a naqidan fawqahu fa rafa'a Jibril basarahu ila as-sama' faqala, hadha babun qad futiha min as-sama'i wa futiha qad." Ketika kami sedang bersama Nabi SAW, yang saat itu juga sedang bersama malaikat Jibril. Ya, apakah malaikat Jibril waktu itu berparas berbentuk seperti manusia? Karena para sahabat juga sering bertemu malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Sebagaimana juga hadis panjang tentang tingkatan Islam, iman dan ihsan, di mana malaikat Jibril menyerupai laki-laki yang ganteng luar biasa. Pakaiannya rapi, rambutnya tertata dengan rapi. Nah, ini dia. Jadi para sahabat ini, karena waktu hidup bersama Nabi itu masih zaman wahyu, para sahabat ini sering berjumpa dengan malaikat Jibril. Ketika wahyu sudah terputus, sudah selesai sempurna syariat, kalau ada yang ngaku-ngaku ketemu malaikat Jibril, subhanallah, Allahu Akbar. Ada Pak yang ngaku bertemu malaikat Jibril? Subhanallah ya Rabb. Saya sangat approve pemerintah Aceh mengusir pawang hujan. mengusir pawang hujan. Saya sangat approve betul itu, subhanallah. Alhamdulillah, ya Masya Allah, luar biasa. Ya Allah Akbar. Allah Akbar. Baik, kita lanjutkan ya. Karena imut-imut pawang hujan nih. Imut-imut pawang hujan nih. Kalau yang perempuan pakai mangkuk. Ada yang pakai rokok, ya, dia isa rokok, wah, subhanallah. Nah, itu saya tengok juga di video, ya Allah Akbar. Dan ini memang salah. Berani kita katakan salah. Biarlah budaya tetap salah. Ya, tetap salah dalam lingkungan kacamata agama Islam. Tetapi kalau dalam agama lain, lakum dinukum waliyadin. Ini kajian khusus intern umat Islam. Allahu Akbar. Baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, yang saat itu Nabi sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba malaikat Jibril mendengar suara gemuruh di atasnya, di langit. Maka malaikat Jibril mengandangkan pandangannya ke langit dan berkata, ini suara pintu langit setelah dibuka. Pintu ini sama sekali belum pernah dibuka. Oh, malaikat Jibril tahu bahwa ada sebuah pintu di pintu langit yang tak pernah dibuka. Dan saat itu dibuka, maka turunlah seorang malaikat dan langsung datang kepada Nabi SAW. Ada seorang malaikat datang kepada Nabi SAW dan dia pun berkata, Abshir bi nurain qad utitahuma. Bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, yang tidak ada seorang nabi pun sebelummu yang pernah diberi keduanya. Apa dua cahaya ini? Pertama, kata Nabi SAW, Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Yang kedua, ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah. Apa ayat terakhir surah Al-Baqarah? Amanar Rasulu bima sampai la yukallifullahu nafsan. Dua ayat ini tuan-tuan wajib hafal, nggak boleh tidak. Bahkan ajarkan kepada anak, wajib dia menghafalnya. Karena salah satu keutamaan dua ayat yang dihafal ini, kalau dibaca 3 hari berturut-turut di rumah, syaitan yang berada di rumah itu kabur langsung lari. Tak perlu manggil pengusir. Ini enggak. Mesin gensetnya rusak. Seharusnya dibawa teknisi, yang dibawa dukun. Allahu Akbar. Ini yang nonton video marah nanti. Baik, tonton yang saya muliakan, kita lanjutkan.
Allah ya Rabb, uniknya ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Baik. Jadi dua ayat yang sebagai cahaya ini, pertama adalah Al-Fatihah dan yang kedua adalah ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan uniknya teman-teman yang saya muliakan, dari dalil inilah yang diambil oleh mayoritas masyarakat kita yang memang latar pendidikannya Nahdlatul Ulama, di mana mereka berdoa biasanya biqiraatil Al-Fatihah. Nah, kenapa mereka memulai dengan Al-Fatihah? Ini dalilnya. Karena Nabi mengucapkan secara umum ada dua surah sebagai cahaya yang kalau dibaca mendapatkan pahala yang sangat besar. Sangat besar. Karena dalil inilah diambil secara umum dalam setiap doa dianjurkan menggunakan Al-Fatihah, dan ini pendapat ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Apalagi ulama Syafi'iyah Amsar zaman sekarang. Walaupun di saya yang Muhammadiyah, notabene Muhammadiyah, kami tidak mengambil maksud yang seperti itu. Maksud Nabi ini tidak menunjukkan harus yang seperti itu, tetapi Al-Fatihah ini menjadi dua cahaya karena dibaca sering-sering dalam sholat, dan itu menunjukkan keutamaan Al-Fatihah. Tetapi kalau ada saudara-saudari kita di luar sana yang tetap berdoa memulainya Al-Fatihah, jangan disalahkan. Karena kenapa? Ini salah satu dalil alasan mereka. Ini salah satu dalil alasan mereka. Tapi syukurlah Al-Fatihah, Pak. Kalau sempat bi qiraatil Al-Baqarah, tak selesai doa. Saya doa. Subhanallah. Nah, ini dia. Jadi kalau ada teman-teman kita yang berdoanya tetap menggunakan Al-Fatihah sebagai pembuka atau penutup doa, jangan disalahkan karena ini salah satu dalilnya. Al-Fatihah termasuk dua cahaya yang berasal dari sebuah pintu langit yang tak pernah dibukakan sampai kepada Nabi SAW, baru dibukakan dan diberikan kepada Nabi SAW. Mereka mengambil berkah dari surah Al-Fatihah tersebut. Baik, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan. Selanjutnya seputar tentang Al-Fatihah adalah media ruqyah paling ampuh, paling ampuh, media ruqyah paling ampuh. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Kanu fi safarin famarru bi hayyin min ahyadil Arab." Ada sekelompok sahabat Nabi dulu dalam perjalanan safar lalu melewati sebuah perkampungan orang Arab. Fastadafuhum falam yudhifuhum. Lalu mereka waktu itu meminta untuk istirahat dan minta dijamu sedikit. Karena kebiasaan orang Arab, kalau ada tamu orang safar datang ke sebuah kampung, itu dia boleh minta dijamu. Karena orang Arab sangat memuliakan musafir. Jadi tuan-tuan kalau misalnya bersafar, misalnya punya program naik sepeda Indonesia ke Arab Saudi, ada yang sanggup nggak? Nah, insya Allah daripada naik gunung, mending naik sepeda, tur sepeda, ya. Dan ada orang-orang yang memang berhasil, yang berhasil. Bahkan waktu kami umrah bulan Desember kemarin, kami bertemu ada dua orang pesepeda dari Jawa Timur memulai persepedaannya itu 8 bulan yang lalu. Sudah sampai. Allahu Akbar. Pas pegang kaki dia, Pak, keras kaki dia. Pas pegang kaki dia keras. Sedangkan kaki kita ini masih lembek nih. Masih lembek. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang-orang seperti itu. Walaupun mereka nggak mungkin semuanya pakai sepeda. Macam mana nak menyeberang? Pasti pakai kapal, ya. Bahkan pulangnya bagaimana? Mereka lebih banyak pulangnya memilih naik pesawat. Sepedanya diletakkan di kargo. Di pesawat kargo. Akhirnya mereka pulang dengan pakai pesawat. Udah cukup lah, udah penuh penderitaan. Sudah. Allahu Akbar. Sesekali nak cubu itu boleh juga. Cuma yang jadi pertanyaan,